ke sini, kemudian kelihatannya biasa sekali gitu ya, pakai celana pendek dan santai banget, masih muda. Ternyata berinfak sampai 50 juta gitu. Tahu Basnas dari mana? Kan kita tanyakan, tahu Basnas dari mana? Dari website dan dari media. Artinya kan berarti ada peran media di situ gitu kan. Intermezzo saja. Yang berikutnya Pak Seilan ya dari Jawa Pos, terima kasih Pak atas tanggapannya. Dan kalau ada Bapak menemukan di masyarakat, tapi kalau yang membutuhkan kan kita memang angka kemiskinan kita kan masih di atas 11 ya, 11% ya. Jadi pasti kita kalau jalan ke bawah pasti akan ketemu dengan orang masak itu banyak banget Pak. Yang membutuhkan bukan hanya 1-2, tapi saya ini nanti teman-teman bisa membantu saya yang sekiranya itu benar-benar urgent, kalau tidak dibantu masalah misalnya gitu ya. Nah itu silakan sampaikan ke kita langsung, nanti kita bikin grupnya. Saya nggak bergabung ya nggak apa-apa lah, tapi yang mau saja, karena saya merasa ini sangat penting gitu ya, untuk menjadi jembatan komunikasi kita baik dari bottom maupun topnya gitu ya. Jadi nanti ada keseimbangan. Nah itu nanti Pak mendengar tinggal ada masyarakat di sini membutuhkan apa, datanya lengkap, alamatnya lengkap. Nanti kita punya tim survei, punya yang akan mengasesmen, dan itu nanti setelah itu urusan kita. Jadi kan cukup menginformasikan saja gitu ya. Jadi kalau ada misalnya di bawah itu ada hal-hal yang urgent dan harus membutuhkan bantuan dan tidak ada bantuan dari mana-mana kecuali kalau tidak ditolong Basnas ini bisa kasihan. Nah itu silakan disampaikan. Kemudian yang masalah berobat juga Pak, ini kan kita juga sebetulnya punya program yang sangat, menurut saya ini sangat seksi, bukan seksi apa ya, tapi seksi, bukan seksi. Punya program kita namanya Banyumas Sehat. Itu kita punya rumah singgah di dekat Sarjito. Itu kita sewa rumah di sana. Ada kapasitasnya untuk 12 pasien. Jadi kalau kan warga masyarakat kita, saya punya pasien 120 pasien dampingan. Itu untuk orang fakir Banyumas yang tidak mampu dan harus dirujuk ke Sarjito. Jadi mereka kita jemput, kita antar, kita rumah singgahkan, kita kasih makan gratis, kita antar ke rumah sakitnya. Karena rumah sakit itu kan harus pakai online ya di sana. Kalau orang desa ke sana itu kan pasti bingung. Nah kita punya pegawai di sana untuk mendampingi pasien. Kemudian pulang kita antar kembali sampai rumah dan itu 0 rupiah. Kita punya pasien dampingan 120 pasien dampingan. Ini kalau ada yang ngangkat keren banget ya. Karena hampir 2 bulan sekali itu pasti innalillahi sih, karena penyakit-penyakit yang kronis sudah. Innalillahi. Saya kadang-kadang ini. Dan itu Mas, nanti yang mungkin benar Mas. Berita yang begini yang saya kadang-kadang nangis sendiri. Kok ketika di media kan nggak ada yang bisa bikin nangis gitu loh. Artinya berarti bikin kontennya kan nggak menyentuh Mas gitu. Nah, padahal saya kepengennya orang melihat ini benar-benar seperti saya melihat aslinya, nangis beneran gitu ya. Nah itu Mas Sailan, terima kasih atas masukannya dan terima kasih atas persetujuannya untuk membuat grup bersama-sama. Nanti saya berharap para wakil saya ini yang sepuh-sepuh nanti jadi muda kembali karena guyonan sama jenengan gitu ya. Kemudian Mas Mumtaz, Pak Sabar dulu ya. Pak Sabar, ya Pak Sabar, terima kasih atas apresiasinya. Saya pikir memang sudah eranya zaman sekarang, tidak perlu ada yang ditutup-tutupi begitu ya. Jadi kita menganggap bahwa jenengan itu adalah mitra yang strategis menurut saya sih gitu ya. Ya nggak tahu untuk para pimpinan yang lain, lembaga yang lain, mitra strategis sekali. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus diteruskan oleh panjenengan semuanya. Terima kasih atas apresiasinya untuk Basnas. Kemudian untuk Mas Mumtaz dari Info Purwokerto, saya dengan Wakampat kemarin baru cerita-cerita. Habis Lebaran ini Syawal saya akan bikin pelatihan untuk amil-amil kita terkait dengan konten kreator, penulisan dan lain sebagainya. Mungkin saya akan minta referensi dari panjenengan siapa kira-kira nih yang bisa membantu saya untuk menjadi narasumber gitu. Supaya saya punya tim media, ada 3 orang tim media kita, ada yang operator website, kemudian podcast, kemudian digital, termasuk mengelola media sosial. Tapi ya sekali lagi memang mereka basicnya memang bukan dari kayak panjenengan ya. Mereka memang orang amil yang di sini yang saya tugaskan untuk mengelola itu, sehingga memang butuh
mencari sentuhan-sentuhan profesional atau ditulari lah sama jenengan kira-kira, atau barangkali nanti bisa di backlink apa ya, backlink atau saling ini ya dengan media kita kan bisa saja. Kemudian yang berikutnya ajakan kolaborasi. Saya senang sekali, terutama dalam waktu dekat narasumber pasti saya butuhkan. Kemudian untuk kolaborasi membuat konten berikutnya oke banget ya, kita malah mencari itu. Kemudian yang berikutnya lagi, insya Allah Mas, saya itu adalah salah satu tipikal pimpinan atau ketua yang sangat memberikan kebebasan kepada teman-teman amil. Kenapa kemudian dalam waktu dekat Basnas bisa cepat pertumbuhannya gitu ya? Karena saya gitu, saya panggil amil karyawan, apa yang bisa kamu lakukan menurut kamu yang baik? Mereka nanti berinovasi, cerita dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang saya beri, karena kadang-kadang kalau pikiran kita, apalagi dalam umur kita, dengan usia kita, keterbatasan kita, pasti tidak bisa kan menjangkau banyak hal gitu. Dengan bertanya kepada teman-teman bawahan saya, menurut kamu yang terbaik untuk Basnas dalam hal ini apa? Mereka pasti akan berinovasi. Saya beri kebebasan. Termasuk di media saya itu basicnya Pak sarjana pertanian Mas gitu ya. Yang satunya Ustadz gitu ya. Yang agak nyambung itu satu yang dari ITT ya. Nah, Telkom itu ada yang bikin website dan itu agak nyambung lah. Yang lainnya memang nggak nyambung itu. Terima kasih ya Mas Mumtaz. Kemudian Mas Amin Serayu News ini yang media mainstream seperti ini juga kita sangat butuhkan gitu, karena kadang saya buka scroll TikTok aja nih, jadi hoax apa enggak gitu kan, pasti saya akan cari media-media yang mungkin mainstream akan bahasanya jenengan ya, kayak Detik misalnya gitu yang patut saya percaya gitu kan. Kalau yang karena di TikTok kan banyak sekali juga yang hasil dari AI, betul nggak? Iya kan? Ya Netanyahu aja saya bingung, ini Netanyahu asli apa beneran ini? Saya suka sekali nonton ini perkembangan Iran, Israel. Jadi itulah pentingnya. Saya kira itu saya tanggapi supaya lebih banyak yang bisa memberi masukan. Kami persilakan.